Halo teman-teman, selamat datang di Insight Komunikasi. Saya Marsha Aulia Soraya, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 4. Dan hari ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang super relevan dan menarik, yaitu komunikasi global. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih dunia ini bisa terasa begitu dekat? Atau bagaimana satu berita dari belahan bumi lain bisa langsung sampai ke kita dalam hitungan detik? Jawabannya ada pada fenomena komunikasi global. Jadi, apa itu komunikasi global? Awalnya kita lebih sering mendengar istilah komunikasi internasional yang merujuk pada komunikasi antar negara dan isu-isu kedaulatan. Tapi, seiring berjalannya waktu, para akademisi mulai beralih ke komunikasi global karena istilah ini melampaui batas negara dan lebih menekankan pada komunikasi antar dan di antara orang-orang lintas batas. Bahkan, ini juga mencangkup kebangkitan perusahaan media transnasional. Kata global ini sendiri menyiratkan peran negara yang semakin menurun dan bisa berarti sesuatu yang lebih luas serta inklusif secara geografis daripada internasional. Intinya, komunikasi global itu adalah proses berbagi pengetahuan, ide, dan kepercayaan kepada berbagai individu di dunia. Komunikasi global ini bukan hal baru loh. Sejak zaman Roma, jaringan komunikasi global sudah jadi kunci kelancaran perdagangan dan pemerintahan. Jaringan informal seperti penjelajah dan pedagang juga sudah ada ribuan tahun lalu, seperti di jalur sutra yang menyebarkan ide dan informasi antar benua. Bahkan, ide agama seperti Buddha, Kristen, dan Islam juga tersebar melalui komunikasi informal ini. Tapi ekspansi komunikasi global makin ngebut berkat perkembangan kapitalisme di abad ke-19. Kebutuhan informasi yang cepat dan andal jadi sangat penting untuk perdagangan. Inggris sempat mendominasi dengan telegraf dan jaringan kabelnya. Tapi setelah paten telepon pada 1877, Amerika Serikat menggantikan posisi Inggris. Lalu telegraf nirkabel Samuel Morse jadi cikal bakal radio yang akhirnya populer karena murah dan bisa menjangkau massa luas. Apa itu globalisasi? Menurut Anthony Giddens, tahun 1990 melihatnya sebagai penyebaran modernitas. Sementara menurut Roland Robertson, tahun 1992 menyebutnya sebagai pemampatan dunia dan intensifikasi kesadaran masyarakat dunia secara keseluruhan. Intinya, globalisasi adalah proses yang berfokus pada interaksi antara keterkaitan dan kesadaran global. Dan inilah konsep keren dari Marshall McLuhan. Global Village McLuhan menyatakan bahwa teknologi komunikasi dan informasi terbaru akan menciptakan desa global. Dunia jadi satu desa besar di mana orang dari seluruh dunia bisa mengkonsumsi konten media yang sama. Contohnya, kita di Indonesia bisa menonton pertandingan NBA di Los Angeles atau Grammy Awards, sama seperti di negara lain. Berbicara tentang komunikasi global, kita tidak bisa lepas dari propaganda. Propaganda itu bentuk persuasi yang digunakan lewat media untuk menggerakkan respon khalayak terhadap suatu agenda. Agendanya bisa personal, politis, atau bisnis. Sejarahnya panjang, terutama di masa perang. Teknologi komunikasi jadi instrumen penting mobilisasi opini. Menurut Laswell, kekuatan manusia dan senjata tidak cukup, harus ada penggiringan opini. Uni Soviet dan Nazi Jerman menggunakan radio sebagai alat propaganda dan diplomasi internasional. Dari Inggris juga menyiarkan propaganda dalam berbagai bahasa. Jadi, komunikasi global itu adalah bidang studi yang dinamis, melihat bagaimana teknologi, sejarah, budaya, dan politik
saling memengaruhi cara kita berbagi informasi di seluruh dunia. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang mata kuliah ini ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!